Aku mau punya anak. Kamu mau punya suami? Saya mau cari kerja, Bu. Apa aja? Kerap kali saya katakan bahwa film ini sebenarnya adalah saya dedicate film ini untuk bagaimana perjuangan seorang perempuan, khususnya seorang ibu. Karena banyak di antara kita yang mungkin lupa bahwa bertahan hidup itu sebenarnya adalah pencapaian yang besar. Karena kalau ukur pencapaian itu sering diukur lewat pencapaian sesuatu yang tinggi, maka kita lupa menghargai bahwa oh iya ya, ada keluarga-keluarga, ada orang-orang yang untuk bisa taruh makanan di meja supaya orang-orang di rumah bisa makan, itu juga udah perjuangan yang layak diapresiasi. Dan kita mungkin suka lupa justru pada hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Film ini lebih banyak bicara tentang itu sebenarnya. Bagaimana seorang perempuan bertahan hidup di tengah pilihan-pilihan sulit. Menjadi seorang ibu tunggal juga bukan adalah pilihan mudah gitu ya, atau bukan sebuah pekerjaan yang gampang. Inspirasi dari semua itu source-nya tentu dari ibu saya dan pengalaman saya sebagai seorang anak yang dibesarkan oleh seorang orang tua tunggal. Saya grew up kan basically with a single mother, dan itu punya banyak dampak dan cerita yang kemudian saya tuangkan lewat film Pangku. Inspirasinya dari ibu, ceritanya berbeda. Saya punya konteks sosial yang ingin saya angkat, persoalan-persoalan yang sederhana tapi sebenarnya sering kali kita lupakan gitu ya. Bayu gak suka lihat ibu pangku-pangku. Waktu mata sekolah tuh kan lari-lari itu bisa langsung jatuh. Karena kamu mainnya hari-hari main bola sama iPad. Jadi pas udah prep sama Kak Reza dikasih, ayo kamu belajar main layangan. Di tempat training main layangan. Workshop main layangan berarti ya. Terus jalan di pipa kelas. Ini kan di Selatan. Iya. Apalagi yang paling seremnya di bawahnya ada iguana. Dia biawak ya. Jadi dia melihara biawak. Oh wow. Jadi memang ini merupakan suatu tantangan, tapi juga menjadi semangat aku untuk memberikan yang terbaik untuk film ini. Dan alhamdulillah berkat Kak Reza dan Kak Tim bisa berjalan dengan ganteng, belum kawin lagi. Tahu dari mana? Nggak pakai cincin kawin. Ya, Abu, hari gini mana ada orang laki keluar rumah pakai cincin kawin. Di sini peran aku sebagai Hadi. Hadi ini seorang supir truk ikan. Dia kalau dari luar dia terlihat seperti pekerja keras, di mana pekerjaannya memang harus kena sinar matahari, mengangkut muatan ikan ke truk, yang terlihat seperti laki-laki mandiri yang tough, tapi sebenarnya dia kesepian dan menginginkan untuk punya keluarga. Dan kesulitannya membiasakan diri bawa truk bak kebuka, dan secara lokasi lumayan butuh kesabaran untuk bisa tahan di tempat yang panas dan anginnya kencang karena pinggir pantai. Dan ada satu adegan di mana ceritanya kita syuting di pasar ikan. Nah, adegannya itu ceritanya kita lagi angkat muatan ke dalam truk, dan aku deket banget sama gotnya itu. Kameramennya Pak Theo minta, Fedi bisa nggak kamu maju 2 langkah? Nah, aku nengok ke bawah, waduh, ini airnya udah meluap lagi. Akhirnya aku akalin dengan badannya aja nih yang maju, kakinya diem di tempat. Tapi mungkin dilihat di monitor nggak enak. Akhirnya Pak Theo bilang, kamu bisa nggak maju beneran 2 langkah? Akhirnya ya demi Reza Rahadian dan perfilman Indonesia, saya maju, ceplok. Dan akhirnya adegannya bertiga, ada aku, Kar, sama Devano. Akhirnya mereka mau nggak mau juga ikut kan. Kita syuting, begitu adegan itu selesai, kita langsung nyari air kan buat basuh kaki kita gitu. Tapi setelah ada kita basuh berkali-kali, kotorannya tuh nggak sepenuhnya luruh semua. Begitu saya coba angkat pakai jari,
Ternyata itu belatung yang masih gitu. Terus akhirnya udah bersihnya udah harus pakai tangan sih berkali-kali. Terus Reza dateng kayak, kalian kenapa sih kok cuci kaki lama banget gitu? Karena ternyata bukan hanya sampah yang nempel ya, tapi ada belatungnya juga di situ. Kalau kelamaan kan kita takut belatungnya keburu masuk ke dalam ya. Kalian naik gitu kan? Iya, dan masih menggeliat gitu kan. Jadi itulah salah satu adegan yang lumayan menantang, tapi ya di perfilman gitu. Tangan kanannya lah, tangan kanannya gitu nanti dan aku kayak keneknya ya. Terus aku yang suka ngajak-ngajakin, kita mampir ke sini yuk, mampir ke sini gitu. Kalau dia kan sebenarnya kayak yang udah ayo kita kemana nih gitu. Easy going ya dia. Easy going. Jadi si Asep ini nih yang kayak ngide-ngide, suka ngide-ngide. Kita dia juga yang nanya ke mereka, kita hari ini ke mana aja stop-stopnya gitu. Dia yang megang jadwal lah. Aspri. Ya adegan yang paling menantang buat aku sama sih di lokasi itu juga. Kalau ibu nggak cari uang, nanti bayar sekolahnya gimana? Kalau mau beli jajan, beli layangan. Menariknya, lucunya adalah aku tuh castingnya awalnya bukan jadi Yuna, aku jadi Sita. Dan si Galabi tuh jadi Yuna. Yuna itu lebih badannya lebih gede lah, lebih gemukan gitu kan. Jadi tantangan pertama adalah yang aku nggak pernah pakai poni, aku menjadi pakai poni, rambutnya jadi hitam, dipotong segini, dia tahu persis sampai dia mau kayak gini persis. Terus pakai poni hitam dan aku mesti naikin 4 kilo gitu kan. Nah, Sita jadi aku, apa sih Galabi jadi aku itu sih beb nyamuknya itu yang bisa masuk ke dalam jeans, yang kayak nembus, kayaknya Spiderman kalah. Itu gila sih, itu kayak cikunguya gitu, tapi enggak gitu, kayak gila banget. Nah, tapi dengan keadaan kayak gitu pun kita cuma syuting aku 3 hari, mungkin Candika 2 hari. Pas pulang tuh kangen banget, kangen sama situasi, suasana, kekeluargaan. Jadi intinya adalah ya bukan tempatnya, tapi bagaimana orang-orang yang kamu hadirkan di situ gitu loh. Casting itu bukan nggak ada KKM, nggak ada nepotisme. Benar-benar kita berdua mengikuti proses casting. 2 minggu setelah casting aku tuh berdoa, ya Allah semoga dapat, karena aku tahu benar Reza dan Arya tipe dan Gita tipe yang tahu persis dan jujur. Maksudnya kalau memang nggak cocok ya nggak cocok. Nah, di film aku ini temanya cuma satu kok, tentang orang bertahan hidup. Yang notabene itu nggak cuma bagi perempuan Indonesia atau bagi seorang ibu yang memang diangkat di sini dan sangat relate pada kita semua. Tapi buat semua manusia untuk bisa bertahan hidup sampai hari ini aja itu adalah sebuah pencapaian. Nah, itu yang kita mencoba komunikasikan. Pasti pernah merasa di bawah, lalu bagaimana bangkit. Pasti pernah merasa putus asa. Pasti pernah merasa nggak tahu mau gimana. Pasti pernah merasa nggak punya pilihan. Nah, di film ini kita juga jadi belajar kalau ya pilihan itu adalah privilege gitu ya. Nggak semua orang punya kesempatan itu. Gue sama Reza lagi ada di listening session album terbarunya Ran, sahabat gue, jangan lupa dengerin. Terus di titik itu Reza bilang kayak, lo jadi gondrong nih, lo castingnya jadi gondrong. Terus kan gue kayak, apa tuh? Ya udah boleh lah gitu. Perannya tuh 180 derajat banget dari diri aku di mata manusia gitu loh. Soalnya orang pasti berpikirnya, wah ini lo pasti akan lucu-lucuan ya. Misalnya ya udah lo jadi lo aja. Enggak banget. Di sini aku berperan sebagai gondrong yang adalah bos pelelangan ikan, dimana jadi bosnya Cafe di Nuril, Karna Tivan dan juga Devano. Challenge kedua adalah gimana gue bisa menuntaskan kepercayaan yang udah dikasih sama Arya dan Reza. Karena kan kalau dilihat kayak jajaran cast ini semuanya beneran sineas ya. Maksudnya pekerjaan utamanya sineas. Kita bisa ketemunya kan di acara preskon atau acara festival musik gitu kan. Ketika kelar syuting, gue selalu nanya sama Reza gimana, aman atau enggak, perlu diulang atau enggak gitu. Dan yang Bubu juga udah bilang bahwa dia adalah director yang tahu maunya apa, jujur dan nggak berlebihan. Jadi ketika dia bilang cukup, oke, let's go. Cukup, oke, let's go gitu. Ya emang mesti dirasain aja sih, mesti ditonton dan tahu sendiri rasanya kayak gimana. Balik lagi yang Bubu bilang, iya ini emang seputar perempuan bertahan hidup, tapi percayalah kita yang bukan perempuan pun juga pasti pernah kan punya pengalaman, gila hidup gua gak punya pilihan, lalu gua mesti apa gitu. Kopi 3. Menurutmu apa yang bisa terjadi?
sekali karena saya juga beruntung punya kesempatan bekerja dengan sangat cukup banyak director di Indonesia gitu. Jadi pasti banyak, susah untuk menyebut satu persatu nama. Hanya memang saya mengingatkan diri saya untuk, karena itu beban. Jadi ketika saya membuat film ini, kami semua sepakat, Res, bikin aja seperti apa yang lo bayangin. Dah, jangan dibebanin dengan pikiran yang banyak. Let's make a film. Saya beruntung sekali dapat tim yang luar biasa, dari mulai departemen kamera, artistik, kostum, makeup, semua departemen gitu ya, editor dan lain-lain. Jadi rasanya saya bahagia ketika bisa membuat sebuah karya yang ya inilah visi saya sebagai saudara mungkin. Baik buruknya, kurang lebihnya, mari kita lihat sama-sama. Dan itu yang menyenangkan dari semua proses ini gitu. Sebagai karya debut, saya akan belajar dari evaluasi yang ada, kritikan yang masuk, masukan-masukan yang akan masuk ke saya gitu. Dan ruang saya buat tumbuh ada di situ, membuat kesalahan-kesalahan baru, belajar dari kesalahan dan lain-lain. Nama orang tua? Sartika Puspita. Bapaknya, Bu? Kamu tahu bapakku nggak? Aku juga nggak pernah ketemu sama bapakku. Adik Reseki yang gede. Terkresek mah gampang. Ada bapak yang susah.